Buat kamu yang pengen punya HP anti lemot buat harian maupun buat gaming, video ini udah sangat tepat karena S-Tech-in udah pilihin beberapa HP dengan performa terbaik. Mulai dari RAM dan internal yang besar serta chipset yang kencang, hingga fitur-fitur berkelas penunjang gaming yang bakalan bikin kamu puas. Maka dari itu langsung aja subscribe channel ini dan berikut 7 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik untuk gaming di tahun 2025. Yang pertama, Tecno Spark 30 Pro. Salah satu HP keluaran terbaru ini hadir dengan spek yang cukup apik dibanding HP lain di kelasnya. Mulai dari desainnya ini cukup unik karena di satu varian warnanya ada hasil kolaborasi dengan Transformer dan ada varian warna hitam juga buat kamu yang lebih suka warna kalem. Nah, untuk performanya sendiri cukup gahar berkat memakai chipset Helio G100 yang mana dipadu RAM 8GB dan internal mencapai 256GB. Jadi kalau dipakai harian tentu udah enak banget, bahkan mau diajak gaming berat pun udah nyaman, terlebih lagi gyroskopnya juga udah hardware dan speakernya udah ada 2. Lalu untuk tampilan layarnya ini cukup lebar dengan ukuran 6,78 inci. Panelnya pakai AMOLED Full HD Plus dan refresh rate-nya juga udah 120Hz yang bakal terasa mulus ketika dipakai scrolling. Bahkan untuk kecerahan pun cukup bagus sehingga dipakai di luar ruangan pun harusnya masih bisa terlihat dengan nyaman. Sementara itu untuk fotografinya mengandalkan kamera utama 108MP yang bisa dipakai merekam video resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps. Bahkan udah ada EIS-nya juga sebagai stabilizer video buat kamu yang pengen bikin konten dengan HP yang satu ini. Link pembeliannya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harganya. Yang kedua, Redmi Note 14. Kalau ngomongin HP terbaik, HP Xiaomi yang satu ini dipastikan jadi salah satu kandidat kuatnya. Bagaimana tidak, performanya cakep karena pakai chipset Helio G99 Ultra yang dipadu RAM 8GB dengan internal mencapai 256GB. Soal kinerja tentu gak usah ditanya lagi, mau kamu ajak yang ringan sampai yang berat seperti gaming tentu gak ada kata lemot. Apalagi untuk layarnya ini juga udah berpanel AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz yang terasa satset kalau dipakai scrolling sosmed. Soal kecerahan juga walaupun sedikit menurun dari pendahulunya, tapi ini masih cerah dan tergolong nyaman dipakai di luar ruangan. Sementara untuk baterainya punya kapasitas gede yaitu 5500 mAh dan didukung juga oleh charging kencang berdaya 33 Watt. Ditambah adanya sertifikasi IP54 yang bisa jadi proteksi ketahanan dari debu dan percikan air. Nah, kalau dari fotografinya sendiri ada lensa utama 108MP yang ditemani 2 lensa bonus, jadi memang cukup disayangkan sudah tidak ada lensa ultra wide-nya. Meski begitu, perekaman videonya ini udah terasa lebih anteng dan bisa support hingga resolusi 1080p 60fps. Kalau tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga, Infinix Note 50. HP terbarunya Infinix ini lagi-lagi hadir dengan desain mahal yang mana untuk framenya pakai bahan aluminium metal yang kuat ala flagship. Dan tampilan layarnya cakep banget pakai bezel tipis. Bahkan secara kualitas pun bagus pakai panel AMOLED 6,78 inci. Resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz yang super mulus hingga kecerahan tinggi yang berguna banget saat dipakai di luar ruangan. Soal performa juga jelas ini anti lemot, chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate yang dipadu RAM 8GB dan internalnya 256GB yang cukup luas untuk menampung banyak aplikasi. Lalu untuk dayanya pun pakai baterai 5200 mAh yang disupport fast charging 45 Watt dan Infinix juga ngasih fitur mahal wireless charging yang bisa support hingga 30 Watt. Bahkan di box pembeliannya pun udah tersedia langsung si MagPad-nya, jadi ini bener-bener totalitas banget. Nah, kalau untuk fotografinya sendiri mengusung kamera utama 50MP, yang mana sekarang di versi regulernya ini udah ada fitur OIS-nya juga. Jadi kalau dipakai foto maupun rekam video bisa jadi lebih stabil lagi.
Nah, kalau untuk fitur lainnya tentu udah termasuk lengkap banget buat HP di bawah 3 juta, namun kalau pengen tahu lebih lengkapnya bisa simak scene berikut ini. Yang keempat, ZTE Nubia Neo 2 5G. HP yang dari desainnya udah gaming banget ini punya performa bagus dari chipset Unisoc T820 yang dipadu RAM 8GB dengan internal 256GB UFS 3.1. Fiturnya pun udah gaming banget, mulai dari gyro hardware, speaker stereo, hingga fitur langkah shoulder triggers alias L1 dan R1 di stick. Layarnya pun mulus dengan refresh rate 120Hz berpanel IPS resolusi Full HD+. Dan bagusnya lagi untuk kapasitas baterainya udah 6000 mAh dengan fast charging 33 watt, yang mana untuk ngecas sampai penuh cuma butuhin waktu 1 jam belasan menit. Dan seperti HP gaming pada umumnya, sektor kamera juga jadi kekurangan di HP ini. Kamera yang berguna cuma ada satu aja, yakni 50 megapiksel tanpa adanya kamera ultra wide. Kekurangan lainnya adalah tidak ada audio jack dan tidak ada slot untuk kartu SD. Info lebih lengkap bisa baca berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi. Yang kelima, Tecno Camon 40. Kalau kamu nyari HP kuat gaming tapi juga yang kameranya bagus, HP ini bisa banget buat dijadiin pilihan. HP terbarunya Tecno ini hadir dengan unggulin bagian kameranya yang mana lensa utamanya pakai 50 megapiksel berfitur OIS dan ada juga lensa ultra wide 8 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri mau di kondisi banyak cahaya maupun kurang cahaya udah terbilang bagus, warnanya balance dan juga minim noise. Bahkan untuk kamera ultra wide-nya juga cukup bagus, bukan sekedar asal ada aja. Dan untuk perekaman videonya sendiri udah bisa support hingga resolusi 2K 30 maupun 1080p 60 fps. Nah, nggak cuman menang di kameranya aja. Tecno Camon 40 juga bagus di performa yang mana chipsetnya pakai Helio G100 Ultimate. Dipadu RAM 8GB dan internal 256GB. Jadi kalau secara performanya ini jelas udah enak banget buat harian dan udah siap juga buat diajak main game. Bahkan kamu juga bakal dimanjain sama layar bening berbezel tipis yang mana panelnya udah AMOLED 120Hz yang terang. Secara sistem operasinya pun udah langsung pakai Android 15 dengan antarmuka HiOS 15. Dan Tecno ngasih jaminan update hingga Android 18 beserta update security patch selama 5 tahun. Soal fitur juga tentunya lengkap, namun untuk lebih lengkapnya bisa kamu simak berikut ini dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Yang keenam, iQOO Z9X. Buat kamu yang suka main game, HP ini bisa jadi pilihan karena punya performa bagus dan baterai yang badak. HP ini unggulin baterai jumbo 6000 mAh dengan bodi yang cukup tipis yakni cuma 8 mm aja. Ngomongin soal daya tahannya pun awet, mainin PUBG 30 menit cuma berkurang 6%-an aja. Untuk kinerjanya bagus pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Performa yang dihasilkan mantep banget buat dipakai main game maupun kegiatan harian. Apalagi layarnya ini juga udah besar dan mulus dengan ukuran 6,7 inci IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Bahkan gyroscope-nya hardware dan speakernya juga udah stereo dengan suara yang lantang. Untuk fotografinya sendiri ada kamera utama 50 megapiksel ditemani satu lensa bonus dan kamera selfie 8 megapiksel. Namun yang jadi kekurangannya adalah kemampuan foto malamnya jelek dan perekaman video selfie-nya kurang bagus. Namun HP ini tetap menjadi salah satu pilihan terbaik kalau kamu nyari HP 5G kenceng di harga 2 jutaan. Link belinya di deskripsi dan berikut informasi lengkapnya. Yang ketujuh, Realme 12 Plus.
Untuk HP yang satu ini cukup spesial karena HP ini jadi sangat worth it untuk dibeli setelah harganya turun dari 4 jutaan jadi 2,9 juta aja. Soal performa tentu gak perlu ditanya karena memang kelasnya ini jauh lebih tinggi dari HP 2 jutaan lain. Mesin utamanya pakai Dimensity 7050 yang dipadu RAM 8GB dan storage 256GB. Buat harian tentunya udah sangat nyaman, bahkan HP ini juga punya gyro hardware yang responsif buat mainin game seperti PUBG Mobile. HP berbesel tipis ini layarnya pakai panel AMOLED 6,67 inci. Refresh rate-nya 120Hz dengan kecerahan mencapai 2000 nits yang udah sangat cerah di luar ruangan sekalipun. Di sini Realme juga cukup pede sama fotografinya karena udah pakai kamera utama 50 megapiksel bersensor Sony LYT600. Bahkan ada fitur OIS juga buat meminimalisir gempa bumi saat merekam video. Perekaman videonya juga udah bisa sampai resolusi 4K 30 maupun 1080p 60 fps. Kamera lainnya ada ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel serta kamera selfie 16 megapiksel. Kalau baterainya habis gak perlu nunggu lama karena chargernya udah 67 watt yang gak sampai 1 jam pun udah penuh. Berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP 2 jutaan yang paling nyaman buat main game. Dari ke-7 rekomendasi kali ini, kira-kira HP mana nih yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton, kalau bermanfaat bisa like video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.